saya sekarang itu harus pakai komplit lah istilahnya. Karena ketiga ini tidak akan berjalan hanya dengan SAE. Jadi mungkin saja orang bilang, oh ketiga ini habis-habis uang saja. Kalau kita kebanyakan teori, lapangannya kurang, buat akan kewalahan nantinya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan episode OHSS Podcast hari ini bersama saya Ovi sebagai yang akan memandu diskusi dengan alumni hebat K3 yaitu Kakak Andi Baso Arsidin. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema Safety on the Line, cerita alumni K3 di balik industri pangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, Perkenalkan, nama saya Andi Rufi Fareskiani, akrab disapa Ovi, dari Angkatan 2022 Ketik FKM Unhas. Oke, pada kesempatan kali ini eh, saya ingin kakak juga perkenalkan namanya, angkatan berapa, dan jabatannya kakak di PT Indofood. ya oke. Jadi Iya, saya perkenalan. Jadi perkenalkan nama saya Andi Baso Arsidin. iya. Eh, saya angkatan 2020 di FKM Unhas juga. Wah, Jadi eh, saya itu memang angkatannya impostor. iya, Jadi Kak. mungkin teman-teman juga kenal. Jadi untuk sekarang ini di PT Indofood saya menjabat sebagai SI staff khususnya di divisi noodle di Indofood. Jadi mungkin singkat Baik. saja ya perkenalannya. Ya, baik Kak. Terima kasih atas perkenalannya. Eh, dalam podcast kali ini, saya akan menjelaskan tema yaitu Safety on the Line, cerita alumni di K3 di balik industri pangan. Oke, ini Kakak durasinya sekitar 60 menit ya. Oke. Oke, Mas, kita masuk ke segmen pertama yaitu kenangan masa kuliah di K3 FK Unhas. Coba kakak sebutkan momen apa sih yang paling berkesan selama kuliah di K3 FK Unhas atau mata kuliah K3 yang awalnya terasa menurut kakak itu sulit, tapi ternyata sangat kepakai di dunia kerja pada saat ini. Mungkin boleh dijelaskan kakak. Ya, oke. Jadi kalau berbicara tentang eh, apa histori yang sudah kita alami masa kuliah, ya itu tentu banyak sekali yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jadi contoh kecilnya misalnya saat kita eh, belajar beberapa mata kuliah, misalnya yang saya ingat itu ada beberapa mata kuliah seperti hygiene industri, fisiologi kerja, eh, ekologi. Mata kuliah seperti ini menurut saya sangat memberikan manfaat untuk kita karena ini sebagai setidaknya memberikan gambaran sebelum kita terjun ke dunia kerja. Misalnya hygiene industri itu, saya ingat persis waktu itu eh, mata kuliahnya itu ada tugas disuruh buat hiradesi lah sama dosennya Prof. Aco waktu itu yang kasih tugas di mana waktu itu kita memang disuruh buat hiradesi, kita analisa misalnya ambil salah satu contoh lah tempat kerja misalnya tempat kerja A buat kelompok analisa misalnya potensi bahaya yang ada di tempat kerja ini apa-apa kira-kira pengendaliannya dan kira-kira determining kontrolnya seperti apa ya ilmu-ilmu seperti ini cukup bermanfaat untuk kita tentunya termasuk saya juga yang memang sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja termasuk juga fisiologi kerja dan jujur kalau kan kalau di SI itu dia cuma nggak fokus di bidang K3 saja jadi mungkin eh, saya yang menjadi kesulitan pas terjun di dunia kerja itu di ilmu lingkungannya karena masih minim di sana. Hmm. Jadi mungkin baiknya juga ke depannya, baik itu ke
fakultas atau teman-teman itu juga uh, sering sharing-sharing terkait misalnya dengan pengembangan ilmu-ilmu lingkungan. Mungkin seperti itu. Oke kakak, terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut kakak ini materi-materi di perkuliahan itu sangat-sangat penting di kak, Betul. sebagai acuan untuk kita melangkah ke jenjang serius seperti bekerja. Mm-mm. Oke, lanjut ke eh, sesi selanjutnya yaitu organisasi atau kegiatan kampus yang mendukung karir. Kegiatan atau organisasi atau kepanitiaan apa sih yang tanpa disadari bisa membentuk mental kerja kakak seperti leadership, komunikasi, atau kerja tim? Mungkin boleh kakak sebutkan organisasi atau kepanitiaan apa aja yang bisa membentuk kakak menjadi karakter yang seperti sekarang ini. Oh, oke. Jadi berbicara tentang organisasi, eh, saya jujur, saya bukan pengurus OASS ya. Sebenarnya waktu itu saya sempat mau gabung juga, cuman memang eh, saya fokusnya lebih ke UKM. Jadi kalau berbicara organisasi, saya dulu aktif di UKM KPI. Jadi saya sempat gabung di UKM KPI, saya juga banyak belajar di sana, leadership. Jadi memang saya itu tertarik ke bidang penulisan. Jadi eh, saya aktif di sana. Saya dulu di divisi penelitian, Hmm. jadi saya aktif misalnya yang mengikuti lomba-lomba esai. Jadi kalau kayak organisasi kemahasiswaan misalnya terlibat kepanitiaan, ya kalau dibilang pernah ya pernah. Saya juga pernah terlibat kepanitiaan di BEM, cuman enggak sesering itu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di kuliah di UKM KPI, mengikuti beberapa kegiatan, misalnya lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, eh, seperti itulah. Jadi kalau dibilang yang paling banyak saya habiskan waktu semasa kuliah, yaitu di UKM KPI lah, itu aja sih. Oke, kakak. Jadi kakak aktifnya di UKM KPI ya. Iya, betul. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dong kakak ceritakan kenapa memilih bekerja di sektor tersebut dan mengapa proses dan bagaimana proses pertama kali melamar kerja di PT Indofood. Boleh kakak jelaskan sedikit bagaimana perjalanannya kakak untuk memasuki sampai menduduki posisi yang sekarang? Oke. Jadi kalau berbicara terkait dengan bagaimana bisa sampai sekarang ini saya duduk di posisi ini, biasa di Indofood. Jadi singkat saja, jadi awalnya itu saya wisuda di 2024 ya kemarin. Jadi di bulan Juli, kalau nggak salah Juli saya wisuda. Eh, Kebetulan memang ada beberapa tempat lah yang sempat saya apply, bukan cuma di Indofood, ada di beberapa tempat juga. Dan kebetulan eh, setelah jeda 1 bulan pas selesai wisuda, ada panggilan lah di Indofood. Jadi ada panggilan di Indofood dan pun saya dapat info lamaran kerjanya itu secara tidak sengaja, cuman di grup K3 angkatan lah, grup K3 angkatan ada di share info lokernya. Saya coba-coba daftar, jadi saya daftar hari itu, udah cukup sebulan lah setelah daftar ada panggilannya untuk tes. Jadi setelah itu saya ikut tes. Mau bilang tesnya juga lumayan panjang lah, setidaknya ada 5 sampai 6 tahapan lah untuk bisa tembus. Jadi yang pertama itu kita ada namanya dulu tes kemampuan dasar ya, TKD. Jadi di situ kita ada tes TKD dulu, ada hitung-hitungan lah, ada soal analisis dan lain-lain. Setelah itu lolos tes TKD, baru kita lanjut ke tes komputer. Jadi ada beberapa kayak pivot Excel juga, dan gitu-gitulah. Setelah itu lulus tes komputer, teruslah kita tes kemampuan bidang. Jadi tes kemampuan bidang itu waktu itu offline. Jadi terkait dengan K3 lah di sana karena sudah mengarah ke kemampuan bidang. Ada misalnya bagaimana menghitung
frequency rate, severity rate, seperti itulah. Kemudian ada juga beberapa yang membahas terkait Undang-Undang K3. Setelah dari itu lanjut lagi ke tahap wawancara internal. Setelah wawancara internal, eh, lanjut lagi ke tahap tes psikologi eksternal. Nah, setelah psikologi eksternal, barulah kemudian MCU. Nah, serunya kemarin karena eh, memang rezeki saya sih mungkin karena saya itu keterima pas di batch 2-nya. Jadi kan ada dua batch. Yang batch pertama itu ada 70 orang. Tapi mungkin karena belum ada yang memenuhi, jadi dibukalah batch 2. Sebenarnya saya daftar di batch pertama, cuman karena uh, email saya ternyata ada yang salah, jadi saya tidak dapat panggilan waktu itu. Cuman karena belum ada yang memenuhi syarat, tiba-tiba saya ditelepon itu hari untuk ikut tes. Saya ikutlah batch 2 dan alhamdulillah saya yang kepilih waktu itu. Dan juga ada beberapa senior yang waktu itu yang sama-sama saya memperebutkan posisi itu mungkin karena rezeki saya jadi saya yang dipilih sebagai staff. Jadi mungkin seperti itu perjalanan kalau bicara tentang apakah saya rencanakan ingin bekerja di Indofood sebenarnya tidak. Baik Kakak, kan tadi kita bilang kita diterima di PT Indofood gitu. Jadi mungkin bisa Ki jelaskan juga bagaimana rutinitas sehari-hari tak sebagai staff di PT Indofood. Mungkin dijelaskan juga sedikit. Mungkin boleh dijelaskan Kak. Oke. Jadi kalau terkait dengan kesibukan ya paling kalau di K3-nya itu fokus ke buat program lah, misalnya safety patrol, bagaimana kemudian safety patrol ini dikemas menarik mungkin supaya teman-teman juga tertarik. Jadi di Indofood itu bagaimana kita bisa membudayakan SA, apa K3 ini bisa jadi budaya, bukan cuman SAS saja yang mengurusi. Jadi alhamdulillah di Indofood itu perlahan-lahan ketiga ini sudah mulai menjadi budaya. Jadi yang kita libatkan misalnya dalam safety patrol itu lintas departemen. Jadi misalnya dari departemen teknik, departemen produksi, departemen QC. Jadi semuanya uh, ada perwakilannya sebagai tim safety patrol. Jadi dia sudah mulai mengambil peran lah sebagai tim safety. Jadi tidak mesti dari tim SAE yang harus turun lapangan secara langsung. Selain itu mungkin kesibukan lainnya lebih banyak ke pelaporan misalnya terkait dengan limbah. Jadi teman-teman sekalian juga memang SAE sekarang itu harus pakai komplit lah istilahnya. Jadi selain kita punya ilmu K3, kita juga harus dibekali dengan ilmu lingkungan. Karena saya jujur, saya belajar lingkungan pas kerja di Indofood. Dulunya ilmu saya di lingkungan itu juga mungkin sama dengan teman-teman sekalian. Dan hal ini yang mungkin memang perlu dikembangkan karena mau tidak mau kita bakalan kalah bersaing dengan universitas politeknik yang lainnya. Karena saya lihat kayak kemarin itu ada kunjungan faktor fisik dari salah satu politeknik di Makassar, jurusan K3 juga, dia itu balance antara lingkungan dan uh, dia balance antara teori dan lapangannya. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama kita, termasuk saya juga, kita kalah jauh lah sama mereka. Mungkin itu aja sih. Oke Kak, jadi di zaman sekarang ini kita tidak fokus saja sama K3 di Kak, kita harus juga membalanskan Oke. antara K3 dengan lingkungan, apalagi di dunia Hmm. pekerjaan. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu refleksi singkat. Apa sih perubahan mindset terbesarnya Kakak setelah menjadi seorang pekerja K3, menjadi seorang HSE atau profesional K3? Boleh dong diceritakan sedikit perubahan mindsetnya. Ya, oke. Jadi terkait dengan perubahan mindset, nah ini juga memang perlahan-lahan dari mungkin dulunya yang selalu beranggapan bahwa ketiga ini hanya sekedar pemenuhan regulasi lah, ketiga ini hanya sekedar
eh, kebutuhan. Jadi mungkin setelah jadi profesional K3 atau setelah membidan bidang ini, kita lebih terbuka lah cara berpikir kita bahwa K3 ini melibatkan banyak sektor, bukan hanya dari SI saja. Misalnya K3 ini melibatkan departemen lain yang ada di setiap tempat kerja, karena K3 ini tidak akan berjalan hanya dengan SAE. Jadi tetap melibatkan misalnya departemen lain. Misalnya kalau periksa uji, itu mau tidak mau kita dilibatkan misalnya departemen accounting. Dan ketiga ini dilihat dari berbagai aspek. Ketiga ini adalah investasi. Kenapa investasi? Karena setiap perusahaan ini harus melakukan misalnya riksa uji setiap semester, pengujian pengujian emisi, dan biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit juga. Jadi kalau misalnya kita mau melihat K3 secara sempit, mungkin saja orang bilang, oh K3 ini habis-habis uang saja misalnya, karena beda mungkin dengan yang ada di manufacturing, jadi dia mengeluarkan misalnya modal untuk memproduksi dan dia dapat profit secara langsung kelihatan. Kalau K3 kan kita lakukan periksa uji berkala, misalnya periksa uji mesin, periksa uji peralatan, itu hasilnya kan tidak bisa dilihat secara langsung. Tapi kita berpikir ke depannya bagaimana setelah kita lakukan periksa uji secara berkala, kita pastikan mesin atau peralatan ini layak untuk dioperasikan. Kalau misalnya dibandingkan, kalau tidak diperiksa uji, tiba-tiba ada kecelakaan kerja, biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak, misalnya dengan karena tidak dilakukan yang namanya periksa uji. Jadi mungkin juga ya, bilang mana kita sebelum terjadi kecelakaan itu kita sudah mulai menyiapkan yang namanya preventif, bagaimana kemudian bisa mencegah sebelum kecelakaan itu terjadi. Mungkin singkat saja seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, masuk ke segmen selanjutnya yaitu realita kerja di sektor F&B. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Apa sih gambaran umum peran dan tanggung jawab Kakak di PT Indofood? Terkait peran dan tanggung jawab, tentunya kalau mau dijabarkan satu-satu itu cukup banyak ya. Jadi kalau di kita sendiri itu kalau dari segi laporan saja itu lumayan banyak, ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu terkait dengan pelaporan kecelakaan, weekly accident report. Jadi setiap minggu itu kita buat pelaporan misalnya apakah dalam satu minggu ini ada kecelakaan kerja atau tidak ada atau nggak ada. Jadi selain itu juga ada pelaporan bahaya. Jadi kami libatkan juga departemen-departemen lain. Jadi setiap bahaya yang ada itu dilaporkan. Jadi sudah ada kami buat semacam inilah pemerhati K3. Jadi semua departemen terlibat. Jadi misalnya di setiap area itu ada misalnya yang tergolong hazard, itu dilaporkan. Misalnya si A, oh Pak ini ada bahaya ini. Jadi kemudian bahaya ini akan di follow up terus sampai dia close. Kalau misalnya sifatnya membutuhkan waktu close yang lama. Kemudian ada juga namanya laporan P2K3. Jadi P2K3 ini sifatnya rutin juga dilaporkan ke Disnaker tiap bulan. Kemudian selain itu eh, di lingkungan juga kami ada program bank sampah. Jadi dia sifatnya post consumer waste. Jadi berdasarkan undang-undang tata jalan sampah yang sekarang, di mana itu semua industri yang sifatnya mau itu industri manufaktur, mau itu industri pertambangan, dia harus punya program yang namanya bank sampah. Karena eh, kita dituntut oleh Kementerian Lingkungan, karena juga masuk dalam satu syarat yang namanya proper. Jadi proper itu peringkat kinerja lingkungan yang ada di perusahaan lah, seperti itu. Oke Kak, lanjut di pertanyaan kedua. Apa aja sih suka duka yang Kakak rasakan selama bekerja di PT Indofood? Boleh dong diceritakan sedikit suka dukanya.
Oke, kalau terkait suka duka, ya kembali lagi ke awal tadi, ya memang eh, kita mau dibilang kalah saing lah kalau misalnya mau dibandingkan sama yang politeknik. Karena jujur waktu saya juga awal kerja kan kita kebanyakan teori. Pasti kalau kita kebanyakan teori, lapangannya kurang buat akan kewalahan nantinya. Saya juga awalnya agak sulit untuk menyesuaikan karena mungkin eh, beberapa memang yang didapatkan di bangku kuliah ya cukup baik juga sih, tapi tidak cukup lah kalau mau dibandingkan dengan tantangan yang ada di lapangan. Terutama tadi yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Jadi sistem manajemen lingkungan itu betul-betul saya belajar dari nol. Jadi ISO 45001 itu dibedah satu-satu. Oh ternyata biasa itu kita mengurusi limbah juga, limbah B3, limbah domestik. Jadi semuanya itu dibuat dalam logbook. Jadi ada pencatatan sendirinya. Kemudian disimpan di TPS limbah B3. Saya juga baru tahu bahwa di limbah B3 ini cukup kompleks. Misalnya kalau dia 50 kilo per hari itu masih simpannya 90. Kalau lebih dari 50 kilo per hari berarti dia cuma 60. Jadi cukup kompleks lah. Jadi saya harus belajar betul-betul belajar dari awal di lingkungan karena bekal ilmu lingkungan sangat-sangat minim lah. Jadi terkait dengan suka duka mungkin lebih ke sananya sih saya. Gitu, Kak. Jadi cukup kompleks nih Kak, suka dukanya menjadi orang yang kita harus membedah lagi satu-satu, Ya, kita harus membuat lagi satu-satu. Oke, lanjut. Masuk ke apa sih Kak risiko atau potensi utama bahaya di PT Indofood merekap ke mesin, bahan kimia, ergonomi, bahkan ke hygiene sanitasi. Boleh dijelaskan sedikit? oke. Saya izin, oke boleh ya. Oh, iya, Kak. Nah, jadi eh, kalau misalnya kita tanyakan terkait dengan bahaya yang ada, kalau terkait bahaya fisika, tentu ada misalnya ada kebisingan. Karena mau tidak mau memang kalau di industri itu pasti ada yang namanya kebisingan. Karena apalagi kalau menggunakan mesin-mesin kayak kalau di Indofood itu ada beberapa mesin, ada namanya mesin press, mesin mixer, boiler, dan memang di area sana perlu dilengkapi dengan APD. Kalau misalnya kayak Irma atau Iklat, utamanya itu kayak genset, memang sangat-sangat perlu orang menggunakan APD ketika berada di area lingkungan tersebut. Kemudian selain itu bahaya ergonomi. Untuk bahaya ergonomi ini juga tidak jauh karena di bagian khususnya di bagian produksi ya, kayak di packing. Kan di packing ini orang posisi duduknya beda-beda. Ada yang duduk ada yang posisi kerjanya duduk, ada juga yang berdiri. Jadi kadang dia mungkin saya perhatikan itu dia tukaran posisi. Jadi kalau misalnya si A ini dia bekerja dalam posisi duduk, misalnya selama 3 jam, kemudian jam berikutnya dia tukaran lagi. Si A, si B-nya yang duduk, si A-nya yang berdiri. Jadi tentu ada posisi ergonomi di sana. Kemudian kimia, uh, dari bahaya kimia tentunya juga ada, namun mungkin tergolong agak sedikit rendah lah karena untuk bahaya kimianya ini fokus di bagian QC atau labnya saja. Pun untuk bahan kimia yang digunakan pasti sifatnya itu food grade. Jadi food grade itu dia sifatnya aman lah untuk makanan karena namanya industri makanan. Jadi bahan kimia yang digunakan itu harus sifatnya food grade. Eh, Ya mungkin seperti itu aja sih untuk bahaya. Oke Kak, lanjut di pertanyaan selanjutnya yaitu program budaya K3 apa aja yang dilaksanakan di PT Indofood. Mungkin boleh disebutkan beberapa program K3 yang ada di tempat kerjanya Kakak. Oke,
Untuk program K3 yang ada itu tentunya ada beberapa ya. Yang misalnya tadi itu yang safety patrol. Jadi safety patrol yang tadi ini kita libatkan beberapa departemen, lintas departemen. Jadi departemen ini saling silang inspeksinya. Misalnya untuk bulan Januari, departemen produksi dia inspeksi di area teknik, departemen teknik inspeksi misalnya di area QC dan lain-lain. Kemudian selain safety patrol, tentu ada juga beberapa program misalnya briefing K3. Jadi briefing K3 ini rutin dilaksanakan setiap sanitasi mingguan. Jadi sanitasi mingguan ini dilakukan pada saat hari Minggu. Jadi hari Minggu itu produksi off, jadi tidak ada produksi yang berjalan. Jadi sebelum teman-teman melakukan sanitasi biasanya dilakukan briefing K3. Selain itu tentunya ada juga beberapa kayak promosi K3, jadi teman-teman dilibatkan misalnya dalam pembuatan video atau poster K3. Jadi bagaimanalah teman-teman yang ada di lingkup Indofood ini dilibatkan langsung. Jadi dia berkreasi misalnya sesuai dengan tempat kerjanya mereka. Misalnya kalau di teknik ada pengelasan, ada penggerindaan. Jadi kira-kira video edukasi apa yang cocok untuk mereka atau poster apa yang cocok untuk mereka. Jadi kita memang tidak pelit untuk mengeluarkan dana untuk bagaimana mungkin dari awal kita mengajak teman-teman sekalian untuk bisa terlibat langsung dalam ranah K3. Jadi perlahan-lahan lah teman-teman sekarang di Indofood sudah mulai memudayakan K3. Seperti itu saja singkatnya. Mungkin lanjut kakak ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kakak bisa sebutkan contoh program K3 yang menarik bahkan inovatif di PT Indofood. Oke. Jadi kalau untuk program K3 yang menurut saya itu inovatif, salah satunya yang melibatkan teman-teman yang di lintas departemen untuk misalnya membuat video edukasi K3, membuat poster edukasi K3, yang tidak lain itu merupakan juga eh, merupakan bentuk keterlibatan teman-teman di departemennya masing-masing. Jadi perlahan-lahan teman-teman ini sudah mulai mengerti dan sudah mulai bisa membudayakan K3. Misalnya dalam menyusun BPR juga sama Hiradisi itu eh, kami libatkan juga teman-teman secara langsung. Jadi kami berikan training, kemudian teman-teman sendiri yang menganalisa potensi risiko dan bahaya yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing. Jadi kami K3 memfasilitasi saja, kita memberikan training, bagaimana kemudian teman-teman ini bisa mengerti, bisa tahu lebih dalam lagi tentang K3. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri kan sudah sadar terkait K3, otomatis mereka saling mengingatkan kalau misalnya, oh jangan lakukan ini, bahaya misalnya. Jadi ilmunya dapatlah seperti itu. Oke kakak, lanjut. Mungkin masuk di pengalaman menarik atau pengalaman berkesannya kakak saat menangani kasus K3 di PT Indofood. Boleh diceritakan sedikit. Oke, terkait dengan pengalaman menarik saat menangani kasus, ya tentu ada juga sih. Pas saya awal masuk, eh, memang yang namanya kan kecelakaan pasti ada saja. Namun awal masuk belum, istilahnya masih belajar juga waktu itu. Jadi eh, adalah salah satu kecelakaan kerja dan eh, pertama kali juga menangani, jadi cukup kompleks juga ternyata. Jadi kita harus melakukan yang namanya dulu investigasi. Jadi setiap ada kecelakaan kerja itu kita lakukan investigasi, kita eh, tanya ke korbannya, kita eh, apa lihat langsung ke lapangan kondisinya bagaimana. Setelah itu
kita buat berita acara bagaimana kronologinya si korban ini bisa kecelakaan, kemudian dia kecelakaan apakah karena unsafe action atau unsafe condition, kemudian kita telah lagi kalau misalnya unsafe action, kira-kira eh, bagaimana sih pengendaliannya selanjutnya. Jadi temuan ini bakalan terus di follow up sampai betul-betul dia close. Jadi kalau misalnya, oh dia kecelakaan karena lantai licin, jadi unsafe condition kan, uh, lantai licin misalnya karena ada tumpahan oli. Kenapa bisa ada tumpahan oli di area itu? Mungkin karena ada yang lupa simpan pada saat setelah selesai digunakan. Jadi kalau begitu otomatis pengendaliannya misalnya, oh kita harus kasih briefing ke teman-teman teknik supaya kalau setelah selesai olinya mungkin jangan disimpan di sembarang tempat. Jadi uh, akan ada follow up berkala seperti itu. Jadi awalnya mungkin saya juga kewalahan karena masih belajar juga, baru menangani, tapi lama-kelamaan pasti akan menyesuaikan. Oke, Kakak. Ada sedikit pertanyaan di segmen ini. Mungkin Kakak bisa jawab secara sedikit mungkin, apakah risiko K3 di industri F&B itu berbeda dengan risiko K3 di manufaktur non-pangan? Oh ya, terkait dengan berbicara risiko, tentunya ada perbedaan lah antara industri food and beverage dan manufaktur non pangan. Mungkin sama-sama industri manufaktur, tapi risikonya mungkin beda lah. Karena kalau industri F&B kan dia lebih fokus ke higienitas dan sanitasinya. Karena kenapa? Dia merupakan industri yang fokus ke produk. Jadi otomatis dia lebih fokus misalnya ke sanitasinya, keamanan pangannya, food safety, dan perlindungan konsumen maupun pekerjanya. Pun kalau misalnya industri manufaktur non pangan, mungkin dia lebih fokusnya ke keselamatan proses dan mesin, dan mungkin dia lebih ke perlindungan asetnya dan prosesnya. Karena yang outputnya kan beda. Kalau industri manufaktur F&B itu kan dia menghasilkan sebuah produk, jadi pasti dia fokus yang ke namanya food safety. Berbeda dengan industri manufaktur yang non pangan. Mungkin seperti itu. Oke, Kakak. Mas ke segmen ketiga yaitu safety check benar atau salah. Di pertanyaan pertama, benar atau salah di industri F&B itu risiko kerja lebih kecil dibanding di industri lain. Oke. Jadi ini juga mungkin kalau misalnya kita dikasih benar salah seperti ini, kalau saya sih jawabnya salah ya. Kenapa salah? Karena setiap risiko di tempat kerja itu berbeda-beda. Bukan berarti risikonya kecil. Misalnya mungkin di industri F&B dengan di pertambangan. Di industri pertambangan ada risiko sendirinya karena dia lebih banyak ke mekanikal lah. Kalau kita di industri F&B juga mekanikalnya ada, misalnya dari mesin proses, kemudian juga di hygiene dan sanitasinya juga ada. Sedangkan mungkin kalau di tambang, hygiene dan sanitasinya itu beda lagi. Apalagi kalau misalnya kita di F&B itu betul-betul memperhatikan yang namanya hygiene dan sanitasi. Jadi sebelum orang masuk, itu betul-betul harus hygiene. Jadi awal masuk dia harus memakai APD lengkap. Jadi dia harus pakai misalnya pelindung kepala, masker, dan baju GMP. Jadi sebelum masuk dia membersihkan tangan menggunakan alkohol dan sabun. Jadi kalau bicara tentang risiko bisa dibilang tidak juga sih FNW ini bisa dikategorikan sebagai risiko kecil karena risiko di setiap tempat kerja kan berbeda-beda seperti itu. Oke, Kakak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah sih pengalaman lapangan seperti magang dapat membantu proses adaptasi lulusan K3 di dunia kerja? Kalau ini saya setuju sih ini benar ini. Kalau terkait dengan magang, nah atau misalnya magang lah di
ini sangat berguna karena sama 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 dengan saya kemarin juga, saya juga dan mungkin teman-teman juga magang ini sangat bermanfaat karena di sinilah kita pertama kalinya mengaplikasikan ilmu kita kan setelah di bangku kuliah. Jadi masih fresh-freshnya ini ilmu kita, teori-teori yang telah kita pelajari di bangku kuliah, kita terapkan di tempat magang. Nah, eh, biasanya mungkin setiap orang beda dan tempat magang juga beda-beda. Mungkin ada juga orang yang magang sih tapi dia tidak dapat ilmunya. Ada juga memang yang betul-betul dapat ilmunya karena jujur saya juga kemarin itu sempat magang Magenta. Kalau saya kemarin sempat ikut program magang Magenta selama 6 bulan di Pelindo. Jadi bagi saya cukup banyak ilmu yang bisa saya dapat dari situ. Dan andai kemarin tidak dibekali sama sekali dengan magang, saya akan kelabakan mungkin pas pertama kali kerja. Tapi karena ada sedikit ilmu yang saya dapat pas magang, setidaknya ini bisa jadi bekal saya dan juga mungkin ini juga salah satu pertimbangan dari perusahaan kenapa bisa saya yang terpilih lah. Karena misalnya kalau kita magang di tempat-tempat yang memang bagus atau misalnya dari nilai magang kita itu bagus, apalagi kan kalau eh, sekelas Magenta lah bagus. Jadi kalau saya setuju sih. Oke, Kakak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah, sertifikat lebih menentukan. Ya, seperti yang Kakak bilang tadi, sertifikat kan lebih menentukan diterimanya kita bekerja di tempat kerja dibandingkan pengalaman magang. Jadi, menurut Kakak itu benar atau salah? Kalau sertifikat, ya kalau saya sih setuju, benar. Kenapa? Karena saya lihat sih sekarang rata-rata industri ya, yang mau misalnya menerima safety officer, pasti dia selalu mempersyaratkan minimal dia punya sertifikat paling tidak ahli K3 umum lah, yang paling penting. Karena sekarang itu perusahaan maunya terima beres lah ceritanya. Jadi kalau dia harus ngeluarin budget lagi misalnya untuk melakukan pelatihan itu kan butuh dana lagi. Jadi rata-rata perusahaan itu dia maunya yang instan-instan saja. Pasti dia persyaratkan minimal ahli K3 umum. Tentu ada poin plusnya lah dibanding mungkin yang punya pengalaman tapi mungkin belum tersertifikasi. Karena sekarang mau sepintar apapun kita misalnya, oh saya ahli K3, kalau tidak bisa dibuktikan misalnya dengan sertifikat yang mungkin kita bilangnya sertifikat ini apa sih cuman kertas gitu aja mungkin, tapi penting untuk mengvalidasi bahwa kita betul-betul seorang ahli K3 umum. Beda mungkin dengan beberapa tahun lalu, beberapa tahun atau beberapa masa lalu lah mungkin tidak terlalu mementingkan yang namanya ahli K3 umum karena ada juga sih beberapa perusahaan yang dulu mungkin waktu saat itu belum terlalu belum terlalu lagi ketat-ketatnya SMK 3 waktu itu, jadi pas dia masuk barulah perusahaan yang bayarkan ahli K3 umumnya. Tapi kalau sekarang memang itu menurut saya sangat-sangat penting untuk dibekali dengan sertifikasi minimal sekali ahli K3 umum. Oke, Oke. Kak. Masuk ke segmen terakhir, yaitu tips dan motivasi untuk mahasiswa ketiga. Pertama pertama yaitu skill yang harus dipersiapkan mahasiswa K3 yang tertarik untuk bekerja di PT Indofood dan sertifikat penting apa yang relevan yang diperlukan pada tempat bekerja kita. Mungkin bisa dijelaskan Kakak. Oke, terkait dengan bekal untuk tentunya bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia K3, tentunya yang paling penting seperti yang saya bilang tadi bahwa memang SI ini cukup kompleks. Jadi untuk menghadapi SI juga ini kita harus memang punya persiapan yang lebih matang lah ke depannya. Misalnya dengan teman-teman ikut misalnya di
Di magang ini juga merupakan salah satu uh, tempat untuk mengaplikasikan ilmu setelah kita mungkin baru-baru freshnya dari bangku kuliah, kemudian kita magang. Di magang ini menjadi salah satu wadah untuk kita mengaplikasikan ilmu kita. Eh, Memang kita harus lebih banyak belajar lagi, utamanya terkait regulasi-regulasi K3. Juga jujur waktu kuliah itu sangat-sangat jarang memang yang menyentuh terkait dengan regulasi-regulasi K3 yang ada. Karena pengalaman setelah saya kemarin mengikuti audit audit eksternal di lingkup kerja saya sendiri itu ternyata banyak sekali regulasi-regulasi K3 yang memang waktu kuliah itu belum sempat tersentuh dan saya baru sadari juga ternyata sebanyak ini. Jadi bayangkan kalau di SMK 3 itu sistem manajemen K3 itu sendiri ada 12 elemen dan ada 166 kriteria yang harus dipenuhi. Jadi bayangkan ada 166 kriteria, misalnya mulai dari ahli K3 umumnya itu sendiri, ada atau tidak, ada tidak P2 K3-nya, misalnya ada tidak tim tanggap daruratnya. Pokoknya sekompleks itulah. Jadi ada 12 elemen dan ada 166 kriteria yang harus dipenuhi ketika ingin memperoleh sertifikat ahli memperoleh kinerja SMK 3 Mas. Jadi eh, teruntuk teman-teman eh, untuk sertifikatnya itu sendiri, mungkin saya lebih sarankan kalau bisa sebelum turun di dunia kerja dibekali dulu lah dengan sertifikat paling tidak ahli K3 umum, karena ahli K3 umum ini bisa menjadi salah satu nilai jual juga untuk teman-teman nantinya ketika ingin berkecimpung di dunia industri. Mungkin seperti itu. Oke, Kakak, masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan motivasi dan tips narasumber untuk Kakak sebagai narasumber, mahasiswa K3 yang tertarik berkarir di PT Indofood, dan apa sih saran pengembangan skill dan pengalaman organisasi apa saja yang diperlukan? Oke, di terkait dengan teman-teman yang ingin berkarir, entah itu baik di industri manufaktur maupun di industri pertambangan. Jadi terkait dengan ketiganya, jadi kalau dari saya sendiri, jadi mau tidak mau memang kita harus lebih banyak belajar lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Misalnya di bangku kuliah itu harus lebih diperluas lagi. Nah, mungkin tadinya kita cuma tahu misalnya terkait dengan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita memang dituntut perlahan-lahan untuk juga belajar terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Jadi, kalau bisa dari teman-teman, pelajarilah sedikit-sedikit terkait dengan sistem manajemen lingkungan juga. Pun kalau misalnya ilmu ketiganya lebih mau diperdalam lagi, saya sarankan sih untuk teman-teman sekalian ikut sertifikasi ahli K3 umum untuk lebih memperdalam ilmunya. Pun kalau misalnya kita kan di K3 sudah ada basic, sudah ada dasar lah. Nah, jadi dengan mengikuti sertifikasi ahli K3 umum itu ilmu kita lebih tervalidasi juga karena sekarang memang tempat kerja itu maunya yang kompleks, bukan saja ahli di bidang K3 tapi memang juga punya nilai jual sendiri. Jadi selagi teman-teman masih punya waktu, selagi teman-teman masih sementara kuliah, pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk teman-teman eh, memaksimalkan apakah misalnya dengan aktif di organisasi, belajar leadership, atau tidak mengikuti misalnya kompetisi atau lomba-lomba yang ada. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, Kakak, terima kasih banyak untuk bersedia membagi pengalaman, membagi cerita, dan membagi waktunya tentunya. Oke, tadi Kakak kan bilang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan itu, yang saya dapatkan itu Kakak eh, mengatakan bahwa harus tidak harus sih kayak
membalanskan ilmu K3 yang kita dapat di lingkungan kampus dengan ilmu lingkungan, tetap memperdalam ilmu dan mempelajari regulasi untuk meningkatkan skill, serta bekali diri sebelum mendapatkan pekerjaan itu dengan sertifikat ahli K3 umum, serta memperluas lagi ilmu K3-nya kita. Oke kakak, sekian. Mungkin ada harapan kah untuk SSFK Munhas dari kakak? Oke, jadi untuk OHSS tentunya saya sangat mengapresiasi karena kalau saya lihat OHSS sekarang ini ya sudah cukup bagus lah karena sudah mulai ada kegiatan-kegiatan misalnya edukasi atau tidak ada semacam eh, info-info lah misalnya yang saya lihat biasa di Instagram HSS setidaknya sudah ada kayak oh ternyata K3 ini juga begini, K3 ini juga seru. Jadi mungkin ini juga bisa memberikan ilmu baik untuk orang yang awam K3 lah, setidaknya sudah menjadi wadah untuk memperkenalkan K3 itu seperti apa. Jadi untuk dari saya, dan untuk OHSS itu tetap eksis dan tetap tentunya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selalu memberikan motivasi dan pembelajaran eh, ke baik itu ke mungkin ke teman-teman sendiri maupun tentunya ke orang lain. Mungkin seperti itu. Oke kakak, mungkin sudah cukup pada sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk kakak sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan tentu waktunya. Mohon maaf bila ada perkataan atau kesalahan kata yang tidak saya sadari atau saya pun sadari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya kak, makasih banyak.